Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini, saya ingin melanjutkan mengerjakan soal penyusunan laporan keuangan, di mana saya akan membuat video terkait menyusun laporan keuangan berupa neraca, ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena di video sebelumnya saya sudah membuat laporan perubahan ekuitas. Di sini kita buat neraca. Oke, kita buat judulnya dulu. Nah, ini di judulnya tinggal diubah saja. Tinggal kopas, ganti aja jadi neraca. Oke. Di sini kita insert dulu kolomnya. Kita bagi dua bagian. Ada neraca kita bagi untuk kelompok aktiva dan pasiva. Nah, seperti ini saya mau bagi dua bagian seperti ini udah. Untuk memudahkan kita pastinya kalau bikin laporan keuangan neraca lajur ya. Kalau bikin neraca berarti neraca lajur bagian neracanya ya. Ini dia yang kita fokuskan. Di sini. Angka-angka inilah yang kita pindahkan ke neraca. Nah, kalau biar nggak bingung dalam kalimatnya, kadang kan bingung buat kalimatnya. Nah, kita lihat aja di bagian soal di daftar akun. Ini dia daftar akunnya. Kita mulai dari aset. Nah, ini dia aset. Ini dia, ini di sini aset. Di sini adalah liability dan equity. Dan equity. Ini dia, tinggal nyalin aja kata-katanya. Oke, kita mulai dari aset. Aset kita bagi lagi. Nah, sekarang fokus di aset terlebih dahulu. Kita mulai dari current asset. Current asset yang mana aja sih? Nah, di sini current asset itu ada cash in bank, petty cash, account receivable. Nah, tinggal lihat di neraca lajur tadi. Ini dia. Kita warnai. Oke, kita warnai. Oke, warna yang agak oke. Kita mulai dari cash in bank ya. Ini dia semua ini. Yang nggak ada saldonya nggak perlu kita pindahkan. Kayak PPN income nggak ada angkanya nggak usah. Jadi langsung aja yang ada. Tinggal copy paste kalau pakai Excel. Kalau manual tinggal salin aja. Ini dia tinggal copy paste. Salin ulang. Kalau untuk angka dari mana nih? Allowance tinggal kita pindahkan aja seperti ini kita buat allowance kita kurangi dari piutang. Jadi piutang kita kurangi dengan allowance. Oke, sekarang kita kasih counting atau kasih titik. Boleh mau pakai accounting juga bisa, tinggal pilih aja accounting. Oke, udah. Ini kurang kolomnya aja. Oke, kita insert. Kita kurangin. Oke. Piutang kita kurangi dengan allowance-nya. Baru kita jumlahin. Pakai auto sum aja. Itu pakai sum. Ini untuk current asset sudah selesai. Nah, seperti ini aja yang bikin current assetnya.
Sekarang kita fokus berikutnya, yaitu fixed asset. Nah, di sini sudah ada namanya, tinggal salin aja. Nah, fixed asset itu adalah equipment at cost dan equipment akumulasi depresiasi. Tinggal kita lihat angka akunnya, ini dia akunnya. Pindahkan dulu, lalu angkanya kita pindahkan juga. Ini equipment at cost dan ini angka dari equipment akumulasi depresiasi. Diapain? Dikurangin ya. Seperti ini. Oke, udah selesai. Lalu hasilnya kita tambahkan. Total current asset ditambah dengan total fixed asset. Berarti ini kita buat nih total current asset. Yang bawah total fixed asset. Oke, ini berarti total aset. Sudah selesai untuk bagian aset. Nah, ini udah selesai nih. Ini baru bagian aset. Sekarang kita fokus ke bagian sebelahnya, yaitu liability dan equity. Apa aja angkanya? Akunnya nih dia. Pertama kita buat current liability dulu. Kita bikin liability baru current liability. Oke, kita bikin nanti baru long term liability. Baru nanti equity di bawahnya. Kita fokus ke current liability dulu ya. Ini dia ada account payable, expense payable ya. Kita lihat di neraca lajur kita lagi. Oke, kita masukin ini semua ya. Kita copy paste account payable sampai PPN payable. Oke. Sekarang kita masukin angkanya. Yang nggak ada boleh kita hapus ya. Ini kan nggak ada, kita hapus aja. Berarti ini kita jumlahin. Ini adalah total current liability. Kita buat di sini. Oke. Sekarang kita bikin long term liability. Yang long term Bank Mandiri luas. Oke, kita buat di sini, kita totalin juga. Total long term liability. Kita tambahin kolomnya total liability.
total liability itu berarti total current liability ditambah dengan total long term liability. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke bagian equity. Nama equity-nya apa? Kita lihat. Ini kita nanti tinggal insertkan aja lagi ya. Nama equity-nya adalah Deva Capital. Angkanya yang mana? Nah, ini dia angkanya dari laporan perubahan ekuitas. Angkanya udah ditambah laba dikurangi dengan privilege. Nah, ini kita buat total equity. Sekarang baru kita buat total liability dan equity. Nah, di sini buatnya. Dan nanti harus sama jawabannya. Kalau beda, berarti ada sesuatu yang mungkin belum kita tambahkan atau kita kurangin. Berarti total liability dan equity berarti ngambil dari total liability ditambah dengan total equity. Nah, ini dia. Dan jawabannya harus langsung sama seperti ini. Begitu caranya. Ini terkait menyusun laporan keuangan berupa neraca. Jadi, kalau mau bikin neraca, lihat neraca lajur bagian neraca untuk memudahkan penyusunannya. Terkait kalimat di dalam untuk penyusunan, boleh lihat dari soal. Di sini ada ditulis kategorinya, kayak current asset terdiri dari mana nih? Aset terdiri dari current asset. Dan fixed asset. Nanti total aset itu didapat dari mana? Total aset didapat dari total current asset ditambah dengan total fixed asset. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau biar nampak bersebelahan, nah dia harus nampak bersebelahan gini. Terus, liability dan equity. Terdiri dari liability. Liability itu di sini ada namanya current liability, ini dia, dan long term liability. Total liability didapat dari total current liability ditambah dengan total long term liability. Kemudian ada namanya equity. Equity-nya sekarang tinggal Deva Capital. Kenapa? Karena prefernya nanti akan ditutup. Jadi Deva Capital ditambah laba dikurangi dengan prefer. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam laporan neraca. Jadi laporan keuangan ini saling berkaitan. Kalau di laporan laba rugi, angka laba dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Yang ini. Lalu, angka dari Deva Capital 31 Desember dari laporan perubahan ekuitas dipindahkan ke neraca yang ini. Jadi saling berkaitan laporan keuangan satu dan lainnya. Dan ini untuk memudahkan dalam penyusunan neraca, bisa kita lihat di neraca lajur bagian neraca. Demikian video kita kali ini terkait menyusun laporan keuangan berupa neraca. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.